kasih Mbak. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Dari Solo, iya Solo. Terima kasih Mbak ya. Jadi kelihatan jauh gitu Bapak Ibu ya. Senang sekali ya Bapak Ibu saudara kita bisa kembali lagi beribadah. Dan kalau saudara melihat mata saya merah bukan kelilipan ya. Ya, saya lagi mikirkan dari Solo tadi Mbak Sone. Dari Solo karena saya lagi memikirkan betapa Tuhan sayang sama saya, sama saudara. Perjalanan dari Solo ke tempat ini adalah sesuatu yang luar biasa dan saya sangat-sangat menyadari bahwa Tuhan itu adalah milik saya dan saya menjadi miliknya Tuhan. Karena itu perjalanan Solo sampai ke sini adalah sebuah perjuangan padang gurun dan akhirnya saya baru tahu bahwa ternyata saya ini milik Tuhan dan termasuk saudara adalah milik Tuhan. Amin. Ya, kita sampai hidup hari ini. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya nanti ada roll game sebentar. Tapi sebelum saya akan mulai, kita akan buka Roma pasal 14. Makna dibalik menjadi milik Tuhan. Nah, apa sih maknanya? Kita lihat dulu Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Silahkan dibacakan. Apa kita baca berdiri bersama-sama ya? Monggo kita berdiri. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Senang ya, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Oke. Roma 14 ayat 8. Nanti ada beberapa ayat lain yang akan mendukung ini, tapi sebelumnya saya akan ngajak saudara yang mungkin belum pernah dilakukan ya, supaya tambah semangat kita ya. Nanti tidak terasa ternyata udah jam 9 begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, cari pasangannya masing-masing, laki-laki atau perempuan. Pokoknya sampingannya jangan jauh-jauh. Sudah dapat satu-satu dan sekarang tolong sudah ketemu ya. Jangan sampai di dunia tidak ada teman, di sana juga ada teman gitu. Sudah dua sudah dapat. Siapa nih challenge-nya sudah dapat, pasangan sudah, Mbak Nanda sudah. Oke, siapa itu namanya? Oke ya. Baik, sekarang Bapak Ibu minta tolong ya untuk menanyakan arti namanya masing-masing. Namamu itu artinya apa begitu? Satu-satu dulu, satu saya dulu, 1 menit, sebelahnya 1 menit. Monggo gantian. Arti namamu apa sih gitu? Monggo Bapak Ibu. Tanya aja. Yang tidak punya arti jangan dibuat-buat, embuh jenenge apa. Sebab ada yang memang tidak dikasih tahu namanya artinya. Silahkan Bapak Ibu. 2 menit. 1 menit pengenalan. Sudah? Kuat-kuat. Ambil kesimpulannya. Jenenge artinya apa ya? Ini kalau di YouTube ya Bapak Ibu tanya sebelahnya ya, keluarganya artimu apa, jenengmu apa artine ya. Oke, kalau di Jawa ada lahir pon namanya poniah ya. Lahir wage namanya wagiah gitu ya. Kalender Jawa sudah Bapak Ibu, udah baik. Yang di rumah, yang di YouTube sudah ya. Sekarang saya minta tolong ada 1-2 orang bisa menyampaikan di situ aja Bapak Ibu ya, arti nama sebelahnya. Coba ada. Duh, kok malah diam saja. Tadi ramai banget kayak pasar loh Ibu ya. Sekarang gimana? Sudah ada yang 1-2? Mungkin Pak Kasimin kayaknya paling Pak Kasimin sama tanya cucunya ya, yang lebih pintar Pak Kasimin. Ya, oke, monggo. Pak Manto mungkin tahu sebelahnya udah kenalan. Enggak ada nama artinya. Loh, ya. Ada yang ketemu Mas Wahyu mungkin tahu namanya Pak Rakiwan artinya apa? Ra itu ki, kita wan gitu. Nah, apa itu? Bapak menyampaikan, oke. Napa Bapak arti temun Pak? Pak Rakiwan itu artinya apa? Ya. 4 harinya itu kalau itu jamnya itu Senin. Ya, Senin Pak. Belakangnya Nggih. Oh, itu 9 artinya 4
Oh iya saya Mas Krisman, you kan amin aja iya gitu ya, karena dia jelas data. Apa itu ya, oke. Pak Rakiman tahu nun sewu wahyu artinya apa? Loh, ya tanya dulu lah kan ya. Oke, ya udah Bapak Ibu terima kasih ya. Roh itu apa ya? Oke, ada ibu-ibu mungkin salah satu atau siapa tuh Mas Anto biasanya tahu artinya arpa apa? Lo yang tadi ini kita ulang lagi ya Bapak ya. Ada ibu-ibu yang di sebelah sini satu mungkin monggo biar. Lah kok jelaskan namanya sendiri. Nggih, kardem sekar sing adem. Wah, apik. Nggih. Ibu ketemu dengan siapa jodohnya tadi? Humanisme artinya apa? Nek mesem ya. Oh ya manis itu manis kalau mesem. Ya enggak lah. Oke, baik, terima kasih. Ada yang pengen menyampaikan? Krisman tahu artinya sebelahnya? Loh, enggak ada. Enggak apa-apa sih Bapak Ibu. Pak Priyo mungkin ada sebelahnya. Oke. Bu Rusila? Ini Benaya Allah itu bijak. Wah, Benaya tahu artinya Rusila apa Bu Rusila? Ru itu adalah saya aja nggak ngerti. Bahasa Arab artinya cantik. Oh iya. Saya bahasa Jerman artinya ganteng Agus. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tidak tahu namanya, memang itu belum tanya sama orang tuanya, biasanya begitu ya. Aku lupa ndak tanya, sudah meninggal orang tua saya ya. Nanti tanyanya di sana. Tapi sesungguhnya setiap nama kita adalah titipan, betul enggak? Titipan, apalagi nama itu adalah doa, betul? Ya, nama itu adalah identitas. Kalau di luar Jawa mungkin namanya marga ya, ada marga di belakang supaya mengikuti ya, mengikuti jejak-jejak sukunya, jejak-jejak orang tuanya, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi nama itu punya maksud, betul? Nama itu ada harapan. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu namanya, nanti malam ini langsung telepon ya sama orang tuanya yang masih hidup. Jenengku siapa? Artinya itu apa? Karena itu penting, karena itu juga merupakan doa orang tua kita atau orang yang mengasihi kita. Nah, nama itu adalah harapan orang tua ya. Terus apa lagi ya? Diklik lagi mungkin ya. Nah, demikian juga Kristen adalah bukan sekedar agama, tetapi mukjizat atau anugerah Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 16 itu menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih siapa? Aku, betul, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi dan aku telah, apa ini dibaca 1, 2, 3, dan aku telah kan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi anugerah. Anugerah itu maksudnya apa ya? Loh Pak, kan bukannya Kristen itu juga masuk salah satu agama di Indonesia? Betul. Tapi kekristenan adalah konteksnya yang paling istimewa. Oh, udah begitu ganti lagi ya. Sebentar Mas Arfa, Mas ganteng sedunia ya. Nah, tapi ini konteksnya ini paling beda lagi. Makanya Kristen itu istimewa karena Kristen itu bicara Tuhan yang memilih kita, bukan saya yang memilih Tuhan. Betul Bapak Ibu? Bukan jire-jire kata orang Banyumas ya, bukan katanya oh ini Tuhan gitu. Jadi kalau ada pohon itu kayaknya agak keramat, kemudian kita kasih bunga, kita sembah, ini Tuhan. Ada batu yang besar banget, oh ini Tuhan ya. Dan tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Kristen itu Tuhan yang memilih kita. Jadi Tuhan yang tahu kita ya. Bapak Ibu pernah punya adik? Siapa yang punya adik kecil atau anak kecil? Enggak pernah punya anak ini di sini nih. Siapa yang pernah ada adik kecil? Kalau adik kecilnya ngumpet, Mbak Udit ya. Kalau ini lagi umpet-umpetan sama ibunya nih contohnya ya. Yang lebih tahu tuh siapa? Anaknya kan ngumpet nih di korden gitu. Ibunya tahu enggak kira-kira ngumpetnya di mana? Yuk kita umpet yuk. 1, 2, 3 gitu. Ibunya lebih tahu anaknya. Tahu kan? Wah, paling ngumpetnya di situ gitu kelihatan. Tapi kalau yang ngumpet ibunya, anaknya tahu enggak? Kenapa? Ya, karena ibunya lebih pinter ya, anaknya belum menguasai semuanya, betul nggak Bapak Ibu ya. Nah orang itu menebak-nebak ya, kalau
Di yang lain ya nebak, oh ini kayaknya itu tuh anak saya, itu anak menebak ini kayaknya mamahnya, itu di korden dibuka ternyata bantal dimasukin di situ, itu oh ternyata bukan mamaku, cari lagi gitu. Jadi kalau agama itu hanya bicara cari ya, menemukan siapa pribadi Tuhan itu. Tapi Kristen beda. Kristen itu seperti ibu yang menemukan anaknya di belakang korden. Maksud Bapak Ibu ini pelan-pelan ya, maksudnya Kristen itu bicara tentang anugerah. Bukan kita yang datang pada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang pada kita. Tapi Tuhan yang menjadi kesayangan kita, Tuhan yang memilih kita, itu istimewanya. Kita harus berbahagia karena Tuhanlah yang memilih kita. Saya bawa ini mendadak, ini namanya apa? Yo, gambar yang dari jauh ya, gambar betul ya sudah. Apa terserah Bapak Ibu Saudara. Ini apa artinya? Udah tahu, kartu keluarga, ini sudah difotokopi. Setiap orang yang masuk di sini inilah punya hak waris, betul enggak Bapak Ibu? Ya, nama-nama yang dibawa di sini ini ada orang tua dan sebagainya itu ada. Ya, kemudian nama yang di sini punya hak waris enggak? Halo, yang masuk di sini punya hak waris enggak? Secara hukum nama yang masuk di sini, mau anaknya nakal mau dan sebagainya, anak itu punya hak waris, betul? Karena inilah pemilik. Kalau Anda punya rumah, maka rumah itu ketika Anda meninggal, maaf ya, yang punya hak waris ya anak yang di kakak ini, betul? Di luar ini tidak bisa. Inilah kita bicara tentang milik Tuhan. Jadi orang yang milik Tuhan itu adalah orang yang punya hak. Punya apa? Punya hak. Punya hak. Kita ucapkan punya hak. Punya hak apa? Mewarisi. Tinggal bersama-sama. Tinggal bersama-sama. Karena itu kita lihat yang pertama, apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, klik Mas Arfa ganteng. Oke. Lagi-lagi klik tuk. Sudah klik lagi. Iya, bagus, klik lagi terus next. Baik. Jadi arti hidup milik Tuhan, sebab tadi ada ya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Nah, hidup untuk Tuhan itu apa? Yuk kita baca ayat ini saja. Yuk, 1 2 3. Dan hidup adalah Kristus. Sampai di sini dulu Bapak Ibu supaya kita bisa jelas ya, pelan-pelan. Jadi hidup itu adalah untuk Kristus. Apakah yang dipesankan Tuhan hidup untuk Kristus? Dibuka lagi Mas Arfa ya, pelan-pelan. Mungkin saya tidak semua bagi ya. Kalau Anda perhatikan, Saudara perhatikan di ayat 4 dalam ulasan Roma pasal 14, itu yang bermaksud bahwa orang yang hidupnya milik Kristus itu dia penjaga hidup kita. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan itu menjaga hidup kita? Amin. Kok aminnya sedikit. Percaya? Tuhan menjaga hidup kita, amin. Ada kadang-kadang kita enggak sadar loh. Ternyata Tuhan menjaga hidup kita. Ya, suatu saat saya naik ke atas pohon, kemudian pada waktu naik ke atas pohon, tiba-tiba saya enggak jadi, saya pengen ngambil pepaya. Biasa saya ilmu panjat 1000, set gitu. Biasanya aman Bapak Ibu ya. Ketika saya naik ke atas, ternyata langsung tiba-tiba mata saya itu kena kena semut. Dan saya otomatis turun, buas gitu, tidak kuat saya. Udah turun. Bapak Ibu tahu setelah saya turun, pohon kelapa itu jatuh. Pohon pepaya itu jatuh. Tadi pepaya kok bentuknya kelapa ya. Untung masih ingat ya. Sing konsen ada 1 2 ya. Jadi ketika saya turun ternyata pepaya itu langsung jatuh ke tebuk. Pertanyaan saya, kesinggung mana ya. Jadi pertanyaan saya, siapa yang menjaga saya? Tuhan pakai semut untuk membebaskan saya dari bencana, betul? Sudah naik ke atas pohon, tiba-tiba ada semut kena di mata saya. Dan otomatis saya tidak kuat, langsung turun, saya tidak jadi ngambil buahnya. Dan tiba-tiba setelah saya turun, pepaya itu ternyata langsung jatuh. Bayangkan, kalau tidak ada semut yang Tuhan kirimkan di mata saya, maka otomatis saya akan jatuh. Betul? Lebih parah lagi. Kadang-kadang pertama kali kita tidak tahu loh, kenapa ya Tuhan kayak gini. Tapi ternyata Tuhan ingin membebaskan kita dari celaka yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Tunggu aja waktunya, karena Tuhan penjaga kita. Karena itu menjadi milik Tuhan itu jangan khawatir apa-apa. Ya memang saat pertama kita deg-degan, Tuhan kenapa ya kok begini gitu ya. Tapi nanti dalam perjalanan waktu sudah akan melihat, walah ini ternyata yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, percaya Tuhan pasti menjaga kita. Yang kedua, apalagi? Klik Mas Arfa.
Semua yang kita lakukan harus diarahkan pada Tuhan. Jadi menjadi milik Tuhan itu, hidup untuk Tuhan. Jadi apa yang saudara lakukan di dunia ini harus untuk Tuhan. Apa yang Anda lakukan di dunia ini? Coba sebutkan. Ada Bapak Ibu? Satu. Loh, kok macet ya? Satu, macet. Kedua. Mas Wahyu pengen menyampaikan daripada tidak bisa tidur, sampaikan aja. Sekolah. Mas Wahyu masih sekolah, oke, luar biasa, semangat dia. Sekolah untuk Tuhan ya, agak jauh sedikit karena dia belum sudah sekolah ya. Ada lagi Bapak Ibu, semua untuk Tuhan itu apa? Hidup untuk Tuhan adalah sekolahnya untuk Tuhan, cita-citanya untuk Tuhan, betul? Apalagi sih? Kalau ibu-ibu masak untuk siapa? Istri, suami. Apalagi? Anak. Apalagi yang dilakukan? Hidup untuk Tuhan apa yang kita lakukan? Pekerjaan, studinya, apalagi titik-titik itu maksudnya diharapkan untuk kalau ujian ngisi ini ya ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi isi apa saja yang kita lakukan. Kalau duit untuk siapa? Kita. Tadi ini bedanya itu loh. Nah, tadi sekolah untuk Tuhan, duit kita. Kelihatan ya, kelihatan P-nya ya, pelitnya ya. Bapak Ibu, ini apa yang kita lakukan hari ini? Keluargamu untuk siapa? Agak rohaniawan semua ya. Ya, jadi keluarga kita untuk Tuhan, pekerjaan kita untuk Tuhan, gaji kita untuk Tuhan, rumah kita untuk siapa? Anak kita untuk siapa? Tanah kita? Motor kita? Wes mulai agak menjurus lebih pelit-pelit lagi. Mulai dihitung. Ini usaha saya Pak gitu. Ya karena hidup untuk Tuhan ya semuanya diarahkan untuk, setuju Bapak Ibu? Ya karena kita miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Karena saudara miliknya Tuhan, maka semuanya untuk Tuhan. Karena apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki, otomatis miliknya siapa? Loh, kok jadi bingung nih? Kita ini hidup milik Tuhan, betul kan? Jadi kita dikendalikan oleh Tuhan, digaji oleh Tuhan, betul kan? Diberkati oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Maka semua yang kita punya sampai hari ini, saudara isi dompetnya berapa hari ini? Aja ngomong KTP dong, ya. Apa yang saudara miliki, tanah saudara semuanya untuk siapa? Tuhan. Karena saudara milik Tuhan. Nah kalau kita milik Tuhan tapi apa yang kita punya bukan milik Tuhan, kan ironis, betul enggak? Halo, betul? Masa depan kita milik siapa? Tuhan. Saudara bisa studi habis-habisan, tapi kalau Tuhan tidak mengendaki juga tidak bisa apa-apa. Nanti diletakkan Tuhan di mana? Tapi kalau kita pasrah sama Tuhan, maka sang pemilik itu pasti bisa menempatkan yang terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita klik lagi Mas Pak, klik. Nah ini dia. Apa yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan? Saya kalau merenungkan ayat ini ya saudara, saya akan baca singkatnya aja ya Bapak, tidak perlu dijelaskan satu-satu. Ayat 3 dan 4 itu sebenarnya hidup kita itu tidak boleh dibaca 1, 2, 3. Iki loh dibaca iki. Ya duduk ayatnya iki wis ditunjuk ini. Wah ayatnya dibaca di rumah aja bisa diketik ya. Ngetik wis suwe banget, Mbah temenan mbah ini. Wah saya kayak gaya narasi telung dina ya saudara. 1, 2, 3. Tidak boleh ya, menghina dan menghakimi. Siapa yang pernah menghina? Menghina siapa? Bukan menghina Tuhan ini loh. Kalau konteks Roma pasal 14 itu adalah bagaimana kita tidak menghakimi sesama, hidupnya harmonis di dalam sebuah bangsa atau sebuah kota dan sebagainya. Karena di Roma itu ada dua perpisahan, ada Kristen Yahudi dan non Yahudi. Ada yang percaya makan ini tidak boleh, ada yang percaya hari ini semuanya jelek, ada yang bagus semua hari ini tertentu dan sebagainya. Karena ada dua perbedaan besar saat jemaat di situ ya. Karena itu Paulus menyampaikan ini, jangan sampai menghina supaya terjadi keharmonisan dalam kehidupan pemilik-pemiliknya Tuhan ini maksudnya loh ya. Nah saudara pernah menghina? Enggak. Kurang jelas pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa yang pernah menghina? Tolong angkat tangan. Nah, 1 tok lumayan Mas, kejujuran Mas Yosi bikin maju ke depan nanti ya. Yang kedua, siapa yang tidak pernah menghina? Tolong angkat tangan. Siapa yang hidupnya tidak tahu tujuannya kemana? Siapa yang pernah menghina sesamanya? Tolong angkat tangan. Mulai tambah lumayan. Kalau ada sembako mulai maju.
Kalau siapa yang tidak pernah menghina? Siapa yang tidak tahu definisi menghina itu apa? Bapak Ibu, menghina itu adalah menjelekkan. Menghina adalah apa? Apa Pak Kasimin? Pak Kasimin pengen nyampaikan mulut tadi udah. Gitu apa Pak? Menghina adalah menyakiti. Definisi menghina adalah membuat orang jadi sakit, jadi down, menyakiti membuat orang jadi sakit, betul itu sinonimnya betul. Oke, jadi menghina itu membuat orang jadi sakit, ya kan? Tidak membuat orang jadi semangat, betul enggak Bapak Ibu? Berarti antonim atau kebalikan dari menghina apa? Kalau menghina itu menyakiti, membuat down, berarti dibalik jadi apa? Menghargai, apalagi menghormati, apalagi Bapak Ibu, ini sekali ini banyak yang ditanya ya biar tidak ngantuk. Apalagi Bapak Ibu, kebalikannya menghina berarti apa? Memuji. Bisa enggak kita memuji? Coba kalau Bapak Ibu bertamu nih, kula nuwun wong Banyumas kan kula nuwun ya. Kula nuwun ya, kemudian Bapak Ibu masuk, bayangin aja, sudah bayangin masuk rumah, tok 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 tok. Kemudian Anda masuk rumah itu, di atas itu ada banyak, itu apa namanya? Apa itu? Bahasa Inggris saya itu sawang ya. Apa? ramat nggih, bahasa Inggrisnya agak sana ramat ya. Nah, kemudian bawahnya ada sampah gitu, ada plastik, bungkus permen dan sebagainya. Di ruang tamu Bapak Ibu lagi permisi. Kemudian ada tuan rumah keluar. Tapi di pojok itu ada bunga yang cantik sekali, sekalipun bunga plastik, tapi cantik sekali. Padahal sekeliling itu jelek banget. Kira-kira Bapak Ibu bertamu pertama kali, itu Bapak Ibu menyampaikan apa? Permisi kula nuwun, sing bener mawon niki, mbok sing bersih begitu gitu atau apa? Pinter, tepuk tangan Bu, pinter banget tuh. Tepuk tangannya satu tok yang itu bagus itu. Susah menjawab pertanyaan ini, Pak. Gimana ya? Faktanya kan banyak sekali yang jelek-jelek, betul enggak? Ramatnya banyak, kotor dan sebagainya. Tapi ketika Anda bertemu atau pertama kali bertamu, tok, maka yang Anda katakan adalah apa? Ih, bunganya cantik sekali. Dipastikan itu es buah, sirsak, apel keluar semua Bu. Ibu enggak boleh keluar sebelum makan itu. Tapi kalau pertama kali Anda, Bu, sebagai orang Kristen tuh ya bersih Bu. Ibu sudah berapa tahun sih di gereja GPT? 30 tahun kok rumahnya kayak gini. Ingat Bu, dipastikan Ibu keluar secepatnya dari rumah itu. Di kulkas tidak dikeluarkan isi-isinya, betul? Kenapa coba? Ini pasti ngalami. Karena kalimatnya tidak enak, betul? Kalimatnya tidak enak, maka dia tidak mau berkorban apa-apa. Karena Anda tidak memuji, maka dia tidak bisa action terbaik untuk Anda. Nah, pentingnya orang Kristen itu memuji, melihat sisi positifnya setiap orang, maka Anda bisa bergaul sama orang. Kekristenan bukan memisah-misahkan tembok-tembok dengan agama sebelah. Kita harus merangkul semuanya, karena kita itu melihat sisi positifnya. Kita katakan sisi positif. Bukankah dalam anggota keluarga kita juga harus lihat sisi positifnya? Betul enggak Bapak Ibu? Halo? Jangan hanya lihat jeleknya aja. Maka kalau Anda lihat jeleknya, ya Mas Yosi sama Mbak Tessa yang baru sehari nikah, waduh. Kan enggak nyaman, betul enggak? Harus lihat sisi positifnya. Coba Bapak Ibu yang masih punya keluarga, suami atau istri, anak. Kira-kira positifnya anak kita itu apa sih? Mas Wahyu positifnya apa? Tidak ada Pak. ngeri. Mas Wahyu positifnya istri apa? Bingung. Negatifnya itu lebih cepat daripada positif. Coba Bapak Ibu tanya, keluargamu positifnya apa Bapak Ibu? Bingung ya. Lebih banyak positifnya atau negatifnya? So, Mama ini ada kuis gitu. Tuliskan positif istri, negatif istri, lebih cepat mana isinya? Loh, kok cepat banget. Karena kita biasa melihat sisi negatif, maka orang tuh semua jelek, dan ironisnya ketika kita semua jelek, diri kita yang paling bagus. Halo, betul?
Kita jadi sombong lah, makanya udah tak bilang, kenapa kita dilihat positifnya? Ini jemaat di Roma juga sama seperti itu. Wah, akhirnya down semua, kenapa? Karena selalu menghina, menjelekkan, tidak lihat positifnya. Ini bisa berlaku dalam segala segi kehidupan kita, apa saja. Yang kedua adalah tidak boleh menghakimi, lebih-lebih lagi ini. Menghakimi itu menjudgment. Menghakimi itu belum fakta langsung saudara katakan kalau hakim itu salah. Padahal belum tentu. Seorang anak kecil, Bapak Ibu, terlambat sekolah, tolong pikirkan sebentar ya. Terlambat terus sekolahnya. Harusnya masuk jam 7, dia masuknya setengah 8. Seorang guru karena belum pengalaman, dia langsung menghukum anaknya. Kenapa kamu terlambat, berdiri di pojok? Kalau dulu kan kita kakinya begini ya. Terus akhirnya muncullah Jet Li gitu, kungfu dan sebagainya. bukan ya. bukan ya. Selalu berdiri, kadang-kadang ini terlambat. Itu. Terlambat terus anak itu dihukum ke depan. Lama-lama ibu gurunya dan teman-teman juga, kok kenapa ini anaknya selalu terlambat? Akhirnya enggak betahlah bu guru, panggillah anaknya ke ruang BK atau bimbingan konseling, ditanya. Nah, kenapa kamu setiap pagi terlambat terus? Bapak Ibu tahu enggak? Anaknya bilang, bu guru, sebenarnya saya juga enggak pengen terlambat. Loh, kenapa kamu setiap pagi harus dihukum, harus puring? Ternyata jawabannya apa? Bahwa setiap pagi bu, ibu saya itu sekarang sedang sakit dan saya harus mijetin ibu saya dulu. Habis itu saya harus minum obat, harus bersihin tempat tidurnya. Halo, Anda menghakimi anak itu salah apa betul? Kalau Anda jadi gurunya gimana? Mau suruh berdiri lagi anaknya? Halo? Kita itu kalau tidak lihat seutuhnya, kita itu tahunya orang-orang itu kan salah semua, betul enggak? Kenapa dia bisa mencuri? Cari dulu. Kenapa dia tidak bisa rajin ke gereja? Mesti ada background di belakangnya. Undah dulu. Makanya kalau dalam dunia konseling itu ada pucuknya, ada akarnya. Yang dicari itu adalah base-nya, akarnya ya. Kenapa kok dia tiba-tiba ngomong begini? Pasti ada. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Mulut kita hati-hati, jangan gampang menjudgment seseorang. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah menghakimi orang lain, yang sedih siapa? Anda sendiri. Dia happy-happy, Anda sedih sendiri. Karena Anda selalu pegang yang jelek-jelek dalam sisi orang. Anda rugi sendiri. Padahal dia sudah bersorak-sorak, tidak mikir apa yang saudara ngomongin. Nah Bapak Ibu, ini penting dalam perjalanan kebersamaan jemaat kita. Maka jangan sampai ada penghinaan di antara kita. Lihat sisi positifnya. Mungkin orang itu betul agak lelet di bagian ini, tapi ada positifnya di bagian ini. Pasti itu yang kita pegang. Oke? Selanjutnya Mas Arfa, klik. Nah, ini dia. Setelah tadi larangannya tidak boleh menghina, sekarang adalah kewajibannya. Kewajibannya Pak, yuk Bapak Ibu. Melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Siapa yang pagi ini Bapak Ibu bangun pagi langsung terima kasih Tuhan? Boleh angkat tangan? Pemirsa juga yang di rumah, ya itu 1, 2 lagi 3. Ini belakang-belakang memang duduk di belakang biar tidak ketahuan angkat tangannya. Ya, siapa yang tadi pagi sudah mengucap syukur tolong angkat tangan. Minimal terima kasih Tuhan atau senyum sama Tuhan coba. Saya kalau bangun pagi sebenarnya saya senyum sama Tuhan, tapi isi saya tidak tahu apa enggak ya. Saya tapi kadang lupa senyum sama istri. Bangun pagi gini, terima kasih Tuhan. Terus langsung neng buri. Doanya lain nanti gitu, maksudnya panjangnya maksudnya gitu ya. Saya selalu senyum, saya berusaha mulut saya lebarkan, saya senyum. Ya biarpun habis itu telinganya dengar kotak hujan, udah gitu sebagainya. Tapi kita harus senyum sama Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi aura kehidupan kita ya. Kita akan mempersiapkan tantangan sehari itu tuh enggak tahu kejadiannya apa, penuh emosi dan sebagainya. Tapi kalau kita awali dengan senyum pada Tuhan dari mulut kita, maka semuanya kalau bicara tentang psikologi itu auranya kelihatan sekali. Bapak Ibu, yuk kita belajar senyum 1, 2, 3. Nah, kan ayu-ayu kabeh ganteng-ganteng kabeh. Coba senyum 1, 2, 3. Cantik dan gantengnya orang itu tergantung sama apanya? Senyumnya. Bapak Ibu, nih yang belum punya jodoh siapa? Mbak Nanda pengen dapat jodoh? Bentar. Pengen enggak? Pengen? Yang pasti, iya apa enggak? Ya gitu. Mbak Nanda,
Pengen dapat jodoh ganteng apa yang jelek? Wajahnya, face. Jelek. Yang ganteng, oke. Siapa lagi ya? Yang Mas Krisman, maaf, Mr. Krisman. Kau pengen cewek yang cantik atau yang jelek? Yang di atas rata-rata atau sisa-sisa? Enggak apa-apa, ada pilih yang mana? Kamu belum tahu lagunya Fetty Vera dulu ya? Yang sedang saja bagaimana? Yang sedang tuh kayak apa? Waduh, lah itu kalau lipstik separuh di sini Mas. Ya. Oke Mas Isman, pasti yang cantik lah, betul enggak? Tapi ibu udah pengalaman ya, bapak-bapak udah pengalaman nggih? Coba Mbak Nanda, kalau orang yang ganteng tuh kayak apa, favoritnya siapa yang di TV? Apa di YouTube siapa? Enggak ada, kira-kira apa aja, hidungnya semeter apa gitu. Pinocchio ya. Apa Mbak Nanda? Profilnya tidak ada. Oke. Kalau itu orang ganteng ya sudah bayangin ganteng tuh Mbak Nanda. Definisi ganteng Mbak Nanda apa sih? Putih, hidungnya mancung, matanya blok. Apa? Gagah gitu ya Mbak Nanda ya. Kalau jalan tidak begini lenjeh-lenjeh gitu ya. Apalagi. Kalau Mas Krisman tipe cantik kayak apa? Putih. Kamu jangan gitu loh, kasihan yang hitam loh. Nggak boleh ini. Oke, enggak apa-apa, terserah, itu objektivitas ya, subjek ya, silakan. Terus apa lagi? Tinggi. Waduh, tinggi seberapa? Waduh, habis. Nah, berarti kamu besok buat rumah yang lebih tinggi aja ya. Ya, kira-kira pintunya aja sing ini. Ya, nanti tonton rumahnya dulu. Kalau rumah itu pintunya pendek, berarti orangnya pendek-pendek semua. Tapi rumahnya tinggi, berarti. Oke, Mas, tingginya 100 berapa? Waduh, saya aja 180. Iya. Oke, Mas Yosi itu ya. Oke. Baik, ganteng sama cantik Mbak Nanda, Mas Krisman. Kalau itu tingginya segitu putih, tapi orangnya enggak mau senyum gimana? Saya mau tanya, secantik-cantiknya. Coba, Mas Krisman coba gaya ganteng Mas. Kamu gaya ganteng coba. Penuhi mal. Iya, ini kok anak muda. Bapak Ibu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau enggak senyum gimana rasanya? Mending pilih yang jelek tapi senyum. Ojo ngomong tengah-tengah loh. Pak kalau bisa, orang bisa. Pengucapan syukur itu identik orang yang bisa gampang senyumnya. Kalau senyum sama orang tuh gampang, maka ucapan syukur dengan Tuhan tuh gampang. Betul enggak? Kalau saya dan saudara ini gampang mengucapkan terima kasih atas setiap berkat yang saudara terima dari orang lain. Anda bilang terima kasih ya, diboncengin terima kasih ya, kemudian dikasih orang terima kasih ya, kemudian apa sajalah dilayani orang lain, Anda selalu bilang terima kasih. Maka saya pastikan saudara juga sering mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Tapi kalau saudara pelit mengucapkan terima kasih atas pemberian orang, maka saudara juga akan pelit juga sama Tuhan. Memang yang kelihatannya tidak bisa. Halo? Lebih berkat Tuhan yang kadang-kadang saudara tidak tahu ini berkat setan atau berkat Tuhan atau berkat siapa. Iya kan? Nah kalau saudara cari ganteng tapi tidak senyum, apa sih enaknya Bu? Bu Kasimin Pak. Bu, tapi Pak Kasimin senyum apa enggak Bu? Ibu sekarang udah ibu-ibu yang udah pengalaman, udah senior bahasanya, bukannya sudah tua banget, senior bahasanya. Bapak Ibu lebih senior itu udah paham kan Bapak Ibu? Indahnya suami istri itu apa? Nah, Mas Yosi mah gak meraba-raba, pokoknya ayu kabeh semua gitu. Indahnya tuh ketika dia bisa tersenyum. Betul enggak Bapak Ibu? Pegawai kita juga indahnya kalau dia bisa tersenyum. Nah Tuhan tuh senang banget juga. Anaknya yang selalu atau mudah sekali mengucap syukur kepadanya. Setiap apa yang Tuhan berikan dia selalu bilang, Tuhan matur nuwun. Tuhan terima kasih. Maka ketika seseorang bilang begitu, maka Tuhan tidak eman-eman memberi berkat buat kita. Karena ketika saudara mengucapkan terima kasih, sama dengan kita menghargai. Kita ucapkan menghargai setiap pemberian Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu?
Saudara dikasih kertas saja waktu jemaat nanti saudara bilang terima kasih. Yang ngasih seneng enggak? Tapi kalau saya terima kertas, kira-kira yang ngasih gimana besok? Betul enggak Bapak? Kasih kertas saja, terima kasih ya Mbak. Apanya yang terima kasih? Pokoknya terima kasih. Harus bilang terima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saudara yang baik aja sering mengucapkan terima kasih, nanti ketemu yang jelek saudara juga mengucapkan terima kasih. Di Bapak sakit, Tuhan terima kasih ya, Tuhan izinkan saya begini. Itu. Karena yang baik-baik aja kita mudah sekali mengucapkan terima kasih. Ya toh? Lebih nanti yang agak kurang baik, saudara bisa lebih gampang mengucapkan terima kasih. Itu kan tuntutan Tuhan untuk kita, betul? Mengucap syukurlah dalam segala. Betul enggak Bapak Ibu? Nah karena kita milik Tuhan, maka Tuhan memberikan aturan-aturan dalam hidup kita. Supaya kita merasa betah menjadi miliknya Tuhan. Betul Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu ya, puji Tuhan. Terakhir, yuk. Ini tadi hidup untuk Tuhan. Yang kedua apa? Kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Ini kabar bahagia. Bapak Ibu, kekristenan itu ada haknya. Haknya itu apa? Klik lagi Mas Arfa yang paling ganteng sedunia. Ini dia. Filipi 1 ayat 21. Kita baca ya singkatnya ya. 1, 2, 3. Karena bagiku mati adalah keuntungan. Bahasa Banyumasnya apa? Bati. Semong dodolan bisa langsung bati Pak. Jadi mati adalah bati. Ya, bati kan betul kan Bapak, betul ya Pak Kasimin ya. Pak Kasimin kalau jualan kelapa kan kulaannya 10.000 dijual 1 juta kan bati. Betul enggak Pak? Bati. Jadi mati adalah apa? Bati. Nah bati ini apa Bapak Ibu? Iya. Mbak Asik ini mikir, aku 5 bulan kok mati. Mati adalah keuntungan. Bati ini apa? Nah ini kita lihat nih, bingung tahu. Ini bukan berarti cepat-cepat kita harus dipanggil. Mendingan kita lama di sini aja, betul enggak Bapak Ibu? Betul? Dengar khotbah aja sampai jam 10 kan penting nanti. Bati ini nanti ya. Tapi kita lihat dulu bati ini apa sih? Yo ini dia, yo. Baca yuk ayat ini 1, 2, 3. Ini langit dan bumi baru ya terus. Dan kematian tidak akan ada lagi. Juga tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Yang kedua, tangisan. Yang ketiga, kesakitan. Sebab hal yang dahulu sudah berlalu. Jadi Bapak Ibu, mati adalah keuntungan itu apa? Bapak Ibu itu untung karena saudara tinggal menikmati. Katakan amin. Bapak Ibu seneng kan? Jualan, kulakan di pasar, kemudian laku, saudara tinggal duduk, manis, ngitung batine disisakan, modale disisakan, betul enggak Bapak Ibu ya? Dan ini kita bicara tentang batine, tentang untungnya, kabar gembira, yang menjadi milik Tuhan, saudara akan menikmati seperti ini, tidak ada air mata. Siapa yang pernah nangis? Angkat tangan. Nangis kabeh. Saya tadi aja mau firman aja, ini mau maju aja, nangis dulu saya enggak ngerti Bapak Ibu. Betapa maka Mbah Puji tadi, Ibu Gembala tadi menyampaikan dari Solo, saya barusan ngomong Solo loh Mbah di hati saya. Perjalanan perjuangan, ini serius Mbah bukan itu. Jadi saya tahu persis bahwa Tuhan sampai akhir detik ini saya enggak tahu. Tidak ada siapa-siapa di saya, kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saudara enggak tahu ya. Saya punya orang tua tapi saya harus hidup sendiri, bagaimana perjuangan dari Salatiga dan sebagainya sampai detik ini. Saya mengukur semuanya, semua peristiwa yang Tuhan ingin wujudkan dalam hidup saya sampai detik ini. Saya bersyukur, sampai rumah saya paling buncit di belakang, saya bersyukur planning Tuhan yang begitu besar ke depan. Saya bersyukur, itu menjadi perhatian. Tapi itu pun juga kadang kita nangis juga karena ada sesuatu yang membuat kita tidak pas. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi nanti di sana saudara tidak ada tetesan air mata. Hari ini saudara boleh sedih, tidak terima, protes. Kenapa ya saya ibadah kok masih ngalami seperti ini? Pulang gereja bukan dapat malaikat, tetapi dapat setan-setan kecil.
Saudara sedih, kenapa keadaannya tidak enak begini? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi saudara nanti suatu saat kalau saudara berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, saudara akan tinggal menghitung badinya. Di sana stop air matanya. Coba matanya diginikan. Yang punya mata atau maaf. Udah, biar tahu. Udah bersih. Yang bedakannya ketebalannya nembok hilang itu nanti sudah dilukis-lukis di sini. Sudah ditempeli apa itu? Ini sudah tidak ada lagi. Perkabungan itu apa sih? Kesedihan yang selalu berlarut-larut. Betul, Bapak Ibu pernah berkabung? Makanya di Alkitab tuh selalu dikatakan Daud berkabung, raja mati berkabung gitu kan. Nah, Iran yang kemarin presidennya mati mengadakan perkabungan begitu kan, berapa hari, 2 minggu dan sebagainya. Betul kan Bapak Ibu? Ya, perkabungan itu bicara tentang kesedihan yang terlalu lama. Di sana nanti tidak ada. Berarti definisi di surga itu apa? Kalau tidak ada tangisan, tidak ada perkabungan, tidak ada kesakitan. Bapak Ibu sakit di dunia ini? Sakit apa Bapak Ibu yang sering nempel di tubuh kita? Semakin tua katanya sakitnya semakin Dulu AB sekarang jadi X. Ya, A, B, C, D, E sampai enggak ngerti ini jenenge apa penyakit. Sakitnya apa yang sering nempel Bapak Ibu coba? Yang kata dokter harus menjadi sahabatmu karena enggak bisa sembuh. Apa coba Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu rahasia pribadi ya. Tapi di sana nanti sudah enggak ada sakit. Seneng enggak? Berarti definisinya surga itu apa? Bukan rumah yang bagus. Ini kadang-kadang orang mengalogikakan ya. Logikanya itu di sana itu surga. Rumahnya lantai 4. Lah saya lagi mikir, lah di dunia ini ada yang punya lantai 6, sudah bosen di sana. Di sana rumahku mewah. Mobilku adalah Harley Davidson. Mobilku adalah apa yang paling bagus sekarang apa Pak Manto? Mobil yang paling apik Pak Manto Pak. Kepengen mobil apa Pak jenengan Pak? Masih kepengen apa? Waduh, enggak masih kepengen apa? Enggak, pura-pura dibuat aja lah, jangan alim ulam apa? Apa Pak? Yang kepengen apa? Kalau andai kata Tuhan, kamu pengen mobil apa gitu seumpama? Wah, Rubicon. Bapak ngerti Rubicon semua apik ngono lah ya. Terus misalkan saya digolek internet Rubicon. Betul Bapak Ibu, masih punya keinginan. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi di sana sudah tidak daging karena sudah bahagia sekali. Betul enggak Bapak Ibu ya? Di sana udah cukup semuanya. Karena itu definisinya surga adalah klik Mas. Klik klik. Di surga itu isinya senang. Betul enggak Bapak Ibu? Bukan mobil yang mewah. Kalau sudah Rubicon, kira-kira ada yang sudah punya Rubicon enggak Pak? Di dunia ini. Kira-kira orang yang punya Rubicon 5 pengen ke surga enggak? Seumpama di surga itu nanti di sana Rubicon. Kira-kira yang punya Rubicon pengen ke surga enggak? Sing sudah punya 5 di sini sudah enggak kepengen lagi. Wis tahu rasanya Rubicon kayak apa. Betul enggak? Kalau logika kita surga adalah emas. Yang sudah punya emasnya sampai sini dikasih emas kabeh sampai kurang tempat, kadang sampai udele dikasih emas, ini kasih emas, malah sikile barang kadang ada cewek ini sampai sandal dikalungi emas. Allah. Kira-kira dia masih kepengen emas enggak? Wis bosen. Betul enggak Bapak Ibu? Bosen. Kalau surga bayangannya emas, yang sudah punya emas itu enggak kepengen, wis tahu. Halo betul Pak? Kalau surga bayangannya rumah yang indah, yang sudah punya rumah diindah tinggal klek nyala semua, udah tahu. Betul? Kalau surga bayangannya pembantunya banyak, maaf Pak, konglomerat tinggal duduk manis semua datang. Enggak ngimpi lagi tentang surga, aku wis merasakan semua. Kalau bayangannya duniawi. Betul? Bayangan itu lebih dari duniawi. Amin Bapak Ibu. Rasa senang itu loh, perkabungan itu kan mengalahkan semuanya, betul enggak? Tangisan itu mengalahkan semua, berarti di sana itu isinya senang. Senangnya kayak apa Pak? Ya senangnya sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Di luar definisi manusia. Itu aja. Enak banget kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapa yang pengen makan bakso suatu saat pengen? Bakso, ngerti bakso yang belindi-belindi gitu. Ini ya. Coba Bapak Ibu kepengen banget bakso. Terus kemudian kepengen banget datang di bakso itu, seneng enggak? Tiba-tiba ditawari mie ayam gitu, pilih yang mana? Ya, karena pengennya lagi bakso. Tapi kalau kepengen mie ayam, tiba-tiba dikasih nasi padang. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu
kepingin dan kemudian terwujud, hatinya senang sekali, itu tidak bisa dihargai dengan apapun, betul nggak? Dikasih ayam yang mewah pun sudah tidak mau, karena saya lagi pengennya bakso, betul? Dikasih mie yang mahal pun sudah tidak mau, enggak, saya pengennya bakso. Jadi perasaan bahagia itu tidak bisa digambarkan dengan sebelah. Paham maksud saya? Ikut Tuhan itu, menjadi milik Tuhan itu, nanti surga itu Bapak Ibu sudah sampai tidak bisa bayangin deh. Di sana yang jelas tidak ada perkabungan, di sana yang jelas tidak ada tangisan, di sana tidak ada sakit penyakit. Enak enggak? Halo? Enak enggak? Itu kan Bapak. Bukankah setiap hari kita bergumul, Tuhan kapan aku sembuh, kenapa aku dibatasi makannya dan sebagainya. Bu, di sana sudah tidak bisa dibatasi. Makanya pertahankan iman kita. Klik terakhir masyarakat, klik. Isinya senang, bahagia. Jadi tenanglah karena kita punya hak milik kakak tadi loh Bapak Ibu ya. Kita punya hak milik. Yang terakhir lagi Mas, kayak masih ada lagi. Tetap beriman teguh di dalam Dia sebab Dia adalah setia. Amin. Bapak Ibu mau beriman? Oke, sekarang roll game terakhir sebelum saya tutup. Sudah pasangan tadi ketemu? Bapak Ibu udah? Cari pasangan lagi udah? Tadi yang belum dapat cari ya sekarang Bapak Ibu, jangan sampai menyesal loh ya. Udah? Ini bermain sebentar ya, penutup ya Bapak Ibu. Sudah ketemu? Tolong Bapak Ibu sampaikan ke sebelahnya, bentar sebelahnya. Apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Coba. Firman Tuhan apa yang Bapak Ibu dapat? Coba satu aja. Hari ini saya diberkati Tuhan tentang apa gitu aja, yang nempel aja. Ini tak closing ya. Udah ini habisnya. Ya udah ini terakhir kok, terakhir. Coba. Ayo, apa yang didapat? Apa sih firman Tuhan? Ya Bapak biar untuk apa namanya? Mas Wahyu bisa share sama Bapak, ya Pak Priyo bisa sama Pak Kasimin, monggo Pak Wanto, monggo kira-kira satu aja. Saya hari ini dapat apa yang ada Bapak nih? Oke. Ada yang dapat? Sebelahnya gantian menyampaikan 1 menit. Sampun, sudah. Yang di rumah juga boleh ya. Nanti sharing ya apa yang didapat sesama penonton YouTube begitu ya. Sudah? Sampun. Mbak Udit ada yang didapat sebelahnya? Oh, ketemu siapa? Saya sudah ketemu siapa yang didapat sebelahnya apa? Ini kayak di kelas ya Bapak. Ya, saya dapat ilmu apa? Ada yang mau menyampaikan? Mbak Tessa menyampaikan daripada tidak bisa tidur. Udah, apa yang didapat kita hari ini? Iya, Mas Yosi apa yang didapat nih dari Mbak Tessa? Iya. Iya dari firman, jangan firman tahun depan. Ini apa? Wah, luar biasa. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu nih. Saya pengen ibu-ibu nggih. Enggak apa-apa lah, pas banget waktunya. Ada? Ibu-ibu monggo. Percaya Tuhan. Benar. Oke. Ada lagi satu lagi Ibu. Hasil sharing sebelahnya. Sebelah saya itu dapatnya ini gitu. Ada? Percaya Tuhan. Ya oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu ya. Baik, yang mungkin belum bisa Pak Priyo kayaknya mau menyampaikan. Saya yakin karena wajahnya Bapak pengen menyampaikan. Wah, berarti Bapak sekarang penuh smile ya. Full smile-nya, senyumnya luar biasa ya. Mas Anto, apa yang didapat? Oh iya, lumayan berarti Mbah, nanti jemaatnya banyak senyum Mbah. Luar biasa, puji Tuhan ya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita karena Tuhan kita baik sekali Bapak Ibu ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saudaraku mungkin ketika ditanya apa yang saudara dapat hari ini, ternyata baru ingat, oh iya ya, saya baru diingatkan firman Tuhan tentang ini. Kita terapkan dalam hidup kita, mana yang harus dibenahi. Kita adalah miliknya Tuhan. Jadi semua yang kita miliki
harus untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa masing-masing pada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, kami ingin bersama dengan Tuhan. Menjadi milik Tuhan adalah kebahagiaan kami. Bersamamu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu semuanya. Mari angkat tangan kita, katakan, ku ingin selalu indah bersamamu Tuhan, menikmati, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin bersekutu dengan, selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tinggallah bersamaku, biar kami menikmati. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu, indah bersamamu selamanya. Terima kasih, Engkaulah pemilik hidup kami. Mengucap syukurlah karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan memilih hidup kita. Dia penjaga hidup kita. Berikanlah ucapan syukur, senyuman kepadanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Selalulah bersama dengan kami ya Tuhan. Bersama dengan kami Tuhan.